Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh ini rahmat dan karunia Allah masih menyertai kita. Kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Bumi, langit, gunung enggan, tidak mau menerima amanah. Wa hamalahal insan, dan manusia menyanggupi untuk memikul amanah. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu betul-betul zalim dan jahil. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saat ini kalau kita lihat, kita perhatikan, setidaknya ada 3 amanah besar yang diinginkan manusia. Tapi setelah diberikan oleh Allah, amanah itu sering diabaikan. Apa yang 3 itu? Pertama, anak. Kedua, harta. Ketiga, pangkat dan jabatan.
Ketiganya ini amanah berat yang diperebutkan oleh manusia, yang diharapkan oleh manusia. Tapi ketikalah diagih oleh Allah, disio-siokan. Pertama, anak. Semua orang ingin punya anak. Setelah menikah setahun, 2 tahun tidak punya anak, kasak kusuk untuk mendapatkan anak. Tidak cukup hanya memohon kepada Allah. Jika perlu minta ke dukun gitu. Kamari pai baru bek untuk mendapatkan anak. Tapi setelah ngaji anak dari Allah, anak disia-siakan. Disia-siakan apa kasihnya? Dia makan lain, dia cari susu narancak lain, sehat badan anak, padahal badan anak. Di sekolah tinggi-tinggi lain, tapi tidak cukup itu saja yang diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan anak dididik, diajar, ditanamkan iman, dilatih beribadah, dijadikan dia berakhlak mulia. Nah, kini kalau kita cari dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak ditemukan, tidak baralai. Orang kini kau bahas supaya anak sehat. Ketek baru, bayi baru, susu narancak untuk bayi kisi orang adicaya. Supaya dia sehat, supaya otaknya tarang. Kadang-kadang bapak dan ibu, seorang ibu dek malih menyusu anak, minta tolong sekajawi menyusu anak. Jawi New Zealand, Jawi Swedia, Jawi Belgia. Coba baca sejarah Nabi Muhammad lahir. Tidak bisa Siti Aminah menyusukan Muhammad dek karena kurang sehat. Lai susu unto, susu kibas, susu biri-biri, susu jawi, susu kabau nambah carian. Indak susu orang bercarian. Cuma dapat Halimatus Sa'diyah menyusuan. Sebab anak ketek selagi susu itu menjadi makanan pokok baginya, ndak boleh dia ke susu binatang. Susu binatang itu untuk susu tambahan, Pak. Bukan ndak boleh susu untuk susu jawi tambahan untuk makanan pokok ndak boleh. Ndak asalnya susu unta banyak unta di Arab tu ketika itu masuk susu unta dia giang ke Muhammad, tapi tidak susu manusia. Awak ada malai menyusu anak, minta tolong kajawi menyusu anak, susu jawi pakai. Ini dari New Zealand ni diimpor orang dari susu jawi, indah ada susu babi tahu kan? Bayi baru lawak siu-siukan anak. Sudah itu mau sekolah anak, yang penting dia awak tak tarang sekolah dilarang, mengaji betul tanggulian supaya tinggi nilai sekolahnya, mau kursus matematika, fisika, biologi, andaknya bahasa Inggris 1.000 sebulan, cik mata pelajaran enteng, uang mengaji 10.000 sebulan, maha mana tanggung sudah di akhirat. Agama Allah disia-sia. Itu kerja. Kau mencari sekolah di mana? Cari sekolah nan mana kau capek dapat kerja. Tidak peduli ya anak kau sekolah bertambah imannya, mulia akhlaknya,
Banyak hafalan Quran, ada peduli. Itu kelakuan anak kini. Atau kalau hebat anak itu, enggak tangguhan. Beranak Pak, 6 Ustaz. Hari-hari mas kini Ustaz, luar biasa kini Ustaz. Anak bulan tua, saya anggota DPR RI kini Ustaz. Nomor 2 di perusahaan Amerika di Surabaya Ustaz. Nomor 3 jadi dosen di Medan. Nomor 4 di kantor gubernur Ustaz. Nomor 5 jadi guru Ustaz. Nah saki kepala umur dan nomor 6 lo Ustaz. Azan-azan saya kerja di masjidnya. Apa yang tak Pak kan? Saki kepala dua anak azan-azan kerja di masjidnya. Ki kepada saya. Atau manusia. Apa tanggung jawab kan besok dia kira. Yang tadi tanya oleh malaikat kawak besok di akhirat apa punya anak? Yo, lei pandai mengaji, lei pandai sembahyang, lei. Itu ditanya besok di akhirat. Lei patuhnya kapak jadi ibu atau enggak? Kalau enggak habis. Baranak senang pandai kecil malaikat. Itu amanah besar. An-Nisa ayat 9 wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaklah cameh, khawatir, takut kalau meninggal anak cucu lemah. Lemah iman, lemah fisik, lemah ilmu, lemah ekonomi. Awan awak pikir bahas supaya jangan lemah fisik, jangan lemah ekonomi, lemah iman tak berpikir lewat. Ada buat sesuatu. Banyak apa dan itu di dunia kesel banyak orang kaya sesuatu ulah anak di dunia kesel lah banyak sesuatu ulah anak. Lah sakit dia perangai anak. Takui bersobok anak. Kamari lari nampak anak. Dibuang de anak. Tak dianggap sebagai orang tua de anak. Diusir de anak. Dicaci maki de anak. Disiksa de anak. Dibunuh de anak kandungnya sendiri. Tak cie kasus kebesulan itu. Anak kandung membunuh orang tua kandung. Kalau lalai menunaikan amanah anak, jadilah hendak menunggu akhirat di dunia ku awak marasuan seso di perang anak. Alhamdulillah banyak orang marasuan. Nah, ini amanah besar. Sudah itu alai yang kedua amanah besar, harta. Harta itu amanah, tidak jatah. Awak harta di parabuyan, asal dapat, tidak peduli halal haram, pokok bawa pulang. Nafkahi anak untuk keluarga. Awak tidak peduli sumber haram halal, tidak peduli bekoi kemudian. Rumah ranca orang rumah ranca lo, ortu ranca orang ortu ranca lo awak. Bameh banyak orang bameh banyak lo awak. Al halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal tu kan tetap halal. Dia mau sebesar zarah hendak kata kicu Allah. Haram tetap haram. Jangan main-main. Tak bisa main-main ini. Haratu bacampu seketik dengan haram. Allah tahu dah. Bacampu saja. Tak haram saja. Cuma masuk seketik dengan haram. Allah tahu. Dan itulah bahaya itu. Membuat gulai lama ibu-ibu. Tapi masuk najis ke dalam. Gulai kau ya tidak berubah rasa orangnya, tapi nyolah rusak.
dia lah rusak. Kena masuk na minda elok. Apalagi kalau harato ko nanawa pambia nanawa pakai untuk makan minum diri, istri, anak, cucu. Abu Bakar Siddiq dulu ndak mamaliangnya, nyotraktir deh kawan, nyoba makan deh kawan. Menjalan makan lupa batanya di kawan ko dapat piti. Lah sudah makan, nah biasa kan tak pernah membawa dan makan. Kok bagi sepengana membawa dan makan di mana dapat piti? Kecil kawannya, ambo kan baru masuk Islam baru Abu Bakar. Ayo kalian tahu ambo matu ya sebelum masuk Islam ambo kan tukang tenung ahli sihir, menerima upah sihir kerajaan ambo. Atau ya sebelum masuk Islam dulu ada upah sihir kuadunya bayi orang patangnya tan ada itu badan bawah engkau makan oleh tak dapat nangkanya baca de Abu Bakar Siddiq pitihan nang bau dan makan kau. Padahal Abu Bakar tak berdosa gitu, pokoknya tak tahu dah. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Nyokorek mulutnya sampai muntah-muntah. Lain nama aja muntahnya kaduan tadi. Heran sahabatnya tadi, bapak sampai tak itu kan engkau? Engkau kan tak berdosa, ampun berdosa. Aja Abu Bakar, ada yang lebih dari dosa nanambo takwian. Aduh. Kalau ndak ambo kaluan capek, kalau nyu terburu menjadi darah dan daging. Sekali darah ko bercampur dengan haram sampai mati nyu bercampur dengan haram. Bara juga canggih teknologi sampai kiamat. Manusia tidak akan bisa menemukan alat yang bisa memisahkan darah halal ke darah haram. Kalau ginjal tidak berfungsi di rumah sakit, ada alat cuci darah. Tapi alat untuk memisahkan darah halal darah haram sampai kiamat, manusia tidak bisa bikin alat. Jadi sekali darah ambo bercampur dengan haram kecil Abu Bakar Siddiq sampai mati. Nang paling ambo takwikan kecil Abu Bakar Siddiq, anak itu berasal dari darah daging laki-laki. Jangan beko ambo punya anak itu berasal dari darah haram atau darah yang bercampur halal dan haram. Kalau anak sudah berasal dari arah haram, laba campur bapak dan ibu. Bibi nan kanai. Ibarat orang batanam, kalau bibi nan kanai barajola kerancak tanah, barajola kailok pupua. Dan saya coba bayangkan seorang Abu Bakar Siddiq, indah maliannya gitu Pak. Dibawa makan kawan, pakai itu takwiknya. Kenapa kita tidak takut dengan yang haram? Lagi ingin Allah kawa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang ada di permukaan bumi, syarat halal baik. Nah, tidak halal jangan makan, nah, tidak baik jangan makan. Kata itu bana Allah memperingatkan awak. Jadi berhati-hatilah Bapak dan Ibu. Persoalanlah saja asal nambah sangkui joharato naninda awak punya, biarlah mengalah awak. Ndak pak ada kurang kena di awak, ndak bagai jadi. Persoalan tanah bana beribu-ribu awak je tetangga mengalah seketet lah pak, daripada punya orang tambie dia awak sedangka biarlah punya awak tambie dia sedangka menerima bisu di akhirat. Nyoba bayi bisu di akhirat. Punya orang yang tambie dia awak bayi bisu di akhirat. Johadi bayi dengan pahala.
Untuk awak serentan tu cukup padu lah ambil pembayar hutang sebagian. Ada awak kadang-kadang tak peduli awak itu nampak lalu dapat. Ada peluang usaha dulu untuk menjadi punya awak walaupun awak tahu sebenarnya bukan awak yang berhak. Nah, jadi hati-hatilah. Harta adalah amanah. Bukan awak tak boleh punya harta banyak, bukan awak tak boleh kaya. Islam itu menyuruh umatnya kaya. Tapi dapatkanlah dengan cara halalan thayyibah. Disuruh oleh Allah ya. Umat Islam kok kayo cari pisau banyak. Kenapa? Kalau kayo awak sagan orang Jawa. Tapi kalau miskin tak acu orang. Jadi salah negara-negara awak mengkok tak nyacun, awak kan negara miskin hutang serak-serak. Tungkok lantai dengan orang ke Indonesia. Awak miskin kecil awak nan apa je kecil awak nan ekonomi menengah. Tak ada menengah adalah ribuan triliun hutang tu menengah aja lah. Dan negara miskin Indonesia aku tak nyacun orang cemian orang ni. Tapi kayu cuba cari Qatar, Saudi Arabia, negara kayu disahkan dia orang. Di Saudi Arabia tak ada orang penduduk asli yang jadi buruh di situ dah. Awak di negeri sendiri jadi buruh pak. Waduh perusahaan bosnya, manajernya Cina, kulinya Indonesia asli. Nyo hari-hari nyo baga-baga mangam dek bodoh je. Pandia, orang Indonesia pandia je. Aku lah kerja dapat dia, hanya itu dek Cina tu. Awak ada negeri awak? Saudi tak ada. Sopir saya tak ada orang Arab tak. Cuba tanya sopir-sopir bos tu dari mana? Dari Yaman, dari Mesir, Nigeria, Afrika Selatan, Yaman. Tak ada orang Arab. Kuli bangunan tak ada. Apa namanya Bangladesh, Vietnam, kenan Islam, dari Afrika, Indonesia cecek. Cleaning service Masjidil Haram Zimbabwe. Tak ada orang Arab tak. Tak ada orang Arab. Sekurang-kurangnya orang Arab tu jadi bos toko. Tak ada yang nak buat. Tak ada yang nak buat. Dan kenapa? Ia kayu. Ingin membangun apa dan ibunya tak peduli dah. Pikirnya. Awak kamu buat jalan. Batamu je bukit, naik jalan kita bukit. Cina lo membiayai. Cina itu jalan tol Nabi Bobiak kini itu ibu Nabi Cina itu tak bilo-bilo selesai hutang membayar masyarakat awak masuk tol itu tak ada piti ke negara ke Cina masuk piti bayar hutang antah bara-bara puluh tahun kontrak ada bara dunia kok kan masuk paling pajak masuk dia pajak masuk dia kayak itu. Tapi di Arab Saudi nak ambil jalannya bertemu je bukit. Bukit tu batunya tabur. Jadi nak ada jalan di jalan umum di Saudi nak naik ke bukit nak ada. Bertemu je bukitnya tabur bukit buat terowongan. Antah bara-bara biaya menabur bukit. Ya tak peduli lah. Saya bikin terowongan 20 kilo lebar sekian tinggi sekian. Kamu mau uang berapa? Ya betul saja. Sekian, waktunya berapa? Selesai, bayar. Itu banyak. Nah, jadi Islam tu bukan anti kaya. Awalnya suruh silakan cari peti banyak-banyak. Tak ada jadi orang kaya, bagus. Tapi yang penting halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Nah, kayak jadi harta ini amanah. Itu amanah yang kedua yang barek diinginkan manusia, diperebutkan manusia, tapi lah dapat cenderung diabaikan. Sudahlah dapatnya dengan jalan tidak baik, kewajiban tak lobat dunia. Zakat ketek zakat orang Islam konyo tidak loba bayar. Di sejunjung tu kepala lembaga tu non Islam. Baik kawan ke situ, baik sosialisasi zakat untuk pegawai lembaga.
mau tahu tajinya bagus itu Pak, baguslah Islam itu. Kenapa? Ya cuma 2,5%. Saya perintah nanti anak buah saya semua. Kalau kami Kristen katanya 10% gaji kami untuk dewan gereja. Coba ya, 10%. Tak banyak cerita membayar zakat cara di awak. Awak 2,5% besi gaji membayar zakat. Parah. Nah, kemudian yang ketiga, amanah yang diperebutkan kemudian disia-siakan, pangkat dan jabatan. Jabatannya perapian dalam. Tak sekedar diminta. Kalau diminta itu biasa tu Pak. Dia mau jadi kau dia mau itu biasa. Iko di perapian, petik dibayar, petik disokok, petik di Bali, nyopa galian di orang kini. Di sebagian tampek. Abikolah dapat dengan cara yang tidak baik. Nah, hendaklah ditunaikan kewajiban dengan baik lah. Alah dapat, tapi tidak lagi ditunaikan dengan cara baik. Sehingga jawab kini kau pada ibu, kerja kau banyak tidak selesai pada. Pegawai banyak kerja tidak selesai. Ambo pernah pergi dulu ke New Zealand, Selandia Baru. 6 jam ke Sydney, 3 jam ke situ, 9 jam sama je pergi ke Makkah, ke daerah dingin di selatan. Berkunjung kami ke Levin City, New Zealand. Di situ tu Bapak dan Ibu disuruh kami jalan-jalan ke kantor wali kota, sebuah kota. Tiba kami di kantor wali kota, pegawai balai kota itu totalnya semua 70 orang. Awak kota Solo 2.000 lebih, kabupaten sampai 5.000, awak 2.000. Pelaju karajo dengan leba karajo atau ikut 70 orang pegawai selesai dia mengurus kota Aceh. Hebat. Wakil wali kota tiba sendiri, nyetir sendiri. Turun, kok nak pakai sopir Pak? Saya kan bisa nyetir, untuk apa pakai sopir? Mubazir saja. Biar bikin negara saja. Kok enggak pakai ajudan Pak? Saya kan bisa buka pintu sendiri. Saya kan bisa bawa tas sendiri. Kok apa pakai ajudan? Jadi cenderamata kok Pak. Nyokapi di ketiak seorang tuanya apa dia jalannya kalau tiba itu. Tahu tanya jawab. Kalau doa ada sudah terima dong ajudan kan? Hanya enggak nyokapi. Bawa kita itu seorang. Para efisien sekara jauh. Awak enggak? Di parabian jabatan jadi kepala iko itu mana-mana masalah. Karajo tipu surat disposisi nomor lalu tanda tangan. Ndak ada pemikiran bara supaya umat ko sejahtera, umat ko maju, ndak pikir manusia. Ndak pikir manusia. Kini kalau kita mau teknologi gini ada enggak? Kini apa dan ibu, awak di rumah kulkas ni sedang mintar kau. Di luar negari kulkas sagadang los pasar tu. Cari itu ke luar negari itu di Mado cari. Kuya dalam panjang tu cia. Iko lobak murah, kantang murah, lado murah, bawang murah, Bali dengan harga standar dari pemerintah masuk angka kulkas. Kulkas gadang tu Pak. Bekolah harga normal dijual dari pemerintah, jadi rakyat tidak pernah menjual hasil taninya dengan murah. Tidak ada yang pikir sampai ke sini.
Ambo dulu lah maju mau jadi calon wakil bupati Kabupaten Solok, tapi dia nak pilih ada orang kalau pilih ada lah rancak Solok orang mau. Aduh penganar Pak kini nak ada ndak bisa Pak. Ada ndak bisa. Parah Pak. Di New Zealand tu ndak ada tanah terbuang Pak. Setidaknya padang rumput. Wakil kepala sekolah nya tak pegawai dah. Ndaknya terima ke norma sekolah. Nya namun mengabdi jadi wakil kepala sekolah. Jadi cerita-cerita dia nya. Ekonomi ibu dari mana? Ya saya ada usaha lah di rumah. Nanti saya bawa ke rumah ya, di rumah makan ya. Baik kami ke rumah. Nya punya lahan rumput saja 30 hektar. Punya sapi perah 300 ekor. Pegawai tukang urus jawinya 2 orang. Di Solo pelihara jawi 2 ekor, tukang kebalo 2 lah. Di Sinan 300 ekor berdua. Nyopaga rumput gua sektar-sektar Pak. Nyobe merek 1 sampai 30. Tanggal 1 seluruh jawi 300 ekor masuk ke kotak nomor 1. Sektar. Makanlah jawi di Sinan sampai Pak Sanjo lah bunci-bunci beri jawi gede makan. Tanggal 2 masuk ke kotak nomor 2, tanggal 3 masuk ke kotak nomor 3. Habis 30 ala panjang lo rumput nah nomor 1 masuklah ke mari dia. Ndak mencari rumput ada tukang alau-alau tu kai susu kerja tukang alau. Tiba ke memerah susu. Ada alatnya, ada gedungnya. Tu ada alat. Masuk jadi sisunya kapi. Ha, tu ada alat memerah susu. Nama 2 itu malau-alau jauh gitu lah antri jauh itu. Saya kau mengajar jauh antri kan. Rupuan antri masuk tempat memerah. Awal 2 sebab kerja. Ayam mau tahu wajibnya. Berapa penghasilan bersih ibu dari taranak ko sehari berapa kira-kira? Kalau PT Indonesia Pak sekitar 10 juta sehari lah. Itu pada siap itu 10 juta sehari, sebulan 300 juta, setahun 3,6 miliar. Sebayang, berdua pegawai ini gajinya, tak ada balik kerajaan, hebat. Awak tak tanggung banyak tu Pak, marambah hutan. Sekarang orang pandainya, aculah jadian kali jadian apa? Tanah yang banyak kosong. Jadi apa dan ibu awak nak begitu berpikir nah. Kadang-kadang orang hanya mendapatkan jabatan untuk dapat PT banyak, untuk dapat rezeki banyak, untuk dapat itu, untuk dapat malah memicu, untuk dapat menyunek-nyunek segala macam. Sehingga banyak tukang sunek kini ndak dokter saya nama nyunek kini lah. Di seluruh kantor lah ada tukang sunek, pen hanya sunek PT. Ayo begitu deh. Tak begitu. Jadi makanya Bapak dan Ibu 3 amanah besar. Kok tiba Jawa? Jangan tak usah diperapian. Kalau nyagi dari Allah terima, tunaikan dengan baik. Nyagi awak dari Allah anak didik anak supaya bermanfaat bagi awak dunia akhirat. Nyagi dari awak dari Allah harap banyak tak bahado alhamdulillah. Ambil dengan cara baik. Kok wajib zakat bayar zakat. Kok indah infak sedekah. Lai tahu Bapak dan Ibu. Orang mati besok tiba di akhirat minta balik ke dunia. Nya minta balik untuk apa? Untuk sholat? Tidak. Untuk puasa? Tidak. Untuk zikir? Tidak. Untuk ke masjid? Tidak. Untuk majelis taklim? Tidak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ya suruh ya Allah, kok bersedekah capek nyelamati gitu ya Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebab kalau lah mati bisua nyo minta balik ke dunia agak sebentar jadilah kecilnya. Manga ke dunia kecil Allah, manga ke dunia kecil malaikat. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Wa den ka sedekah ya Allah. Dan salida ora sedekah den ka sedekah balik ke dunia. Den ka jadi orang soleh deh. Coba ya. Jadi menyasa bisu orang nan di dunia sampili karyam. Itu mengkotnya kecian dan Nabi
Pemurah itu pohon yang tumbuh di surga. Pasti masuk surga orang pemurah. Bakhil itu pohon yang tumbuh di neraka. Dijamin masuk neraka orang-orang yang bakhil. Di makanya mari kita tunaikan amanah harta. Pangkat jabatan kalau lagi tidak masalah, tapi dengan dicari dengan jalan haram, dia ditunaikan dengan sebaik-baik. Mudah-mudahan awak tidak termasuk orang yang mengkhianati Allah bila diberi oleh Allah amanah, sehingga kita selamat di dunia kini sampai ke akhirat nanti. Demikian Bapak dan Ibu, pengajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.